Selamat datang di channel saya di PN Official. Salam semangat bagi para pejuang NIP, dan saya doakan dipermudahkan dalam setiap prosesnya. Kali ini kita membahas mengenai kisi-kisi soal TKP. Sebelum itu, jangan lupa supportnya dengan klik tombol like dan subscribe, biar lebih semangat membahas materi-materi selanjutnya. Nomor 1. Pelayanan publik. Bagi abdi negara, sudah pasti harus siap dengan pelayanan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengabdian bagi negara, yang bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kesigapan pada tugas pelayanan yang diberikan. Adapun ciri-cirinya adalah terdapat unsur pelayanan publik. Cara pilih jawaban, pilih yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Contoh soal, saat bertugas di bagian pelayanan, Anda ditempatkan di loket pengaduan konsumen yang letaknya di depan pintu masuk. Suatu hari, datang konsumen yang merupakan seorang difabel, meminta tolong untuk dibantu dalam proses kepengurusan administrasi. Tempat loket kepengurusan tersebut berada di lantai 2. Sikap Anda adalah A. Mengarahkan konsumen ke satpam, karena satpam lebih mudah diminta bantuan. B. Mengarahkan konsumen ke loket lainnya, dengan melihat bahwa penjaga loket lainnya lebih luang. C. Mengarahkan konsumen ke arah loket tujuannya, yang berada di lantai 2. Semua itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. D. Mencari rekan pengganti untuk loket yang Anda jaga, kemudian membantu konsumen tersebut menuju loket administrasi di lantai 2. E. Memberi saran kepada konsumen bahwa sebaiknya dia membawa rekan atau saudara untuk membantu keperluannya karena kondisinya yang difabel. Jawabannya adalah D. Mencari rekan pengganti untuk loket yang Anda jaga, kemudian membantu konsumen tersebut menuju loket administrasi di lantai 2. Adapun pembahasannya adalah jawaban D merupakan tindakan yang paling tepat karena berorientasi pada pelayanan dengan tidak membeda-bedakan golongan konsumen. Nomor 2. Sosial budaya. Bertujuan agar mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Adapun ciri-cirinya adalah terdapat unsur kebijakan publik. Cara pilih jawaban, pilih jawaban yang mengarah ke bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Contoh soal, kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluh sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat, atau pada jam untuk beribadah, mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah A. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. B. Akan memfasilitasi tempat beribadah mereka di lingkungan perusahaan. C. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusi. D. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah. E. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Jawabannya adalah C. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusi. Pembahasannya adalah jawaban C merupakan jawaban yang tepat, karena dengan terdirinya berbagai macam latar belakang, kita harus berdiskusi agar mendapatkan solusi yang lebih tepat. Nomor 3. Profesionalisme. Merupakan sifat yang mengedepankan kemampuan, pengetahuan, dan etika dalam melaksanakan tugas. Adapun ciri-cirinya adalah ada gangguan terhadap pekerjaan atau tawaran pekerjaan. Cara pilih jawaban, pilih tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Contoh soal, suatu hari
atasan Anda tidak berada di kantor. Kemudian teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda adalah A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakannya dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai baru ikut bersantai. Jawabannya adalah A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Pembahasannya adalah, selaku pekerja yang profesional harus mampu menjaga integritas diri, yakni bekerja secara jujur, disiplin, profesional, dan taat aturan. Nomor 4. Jejaring kerja. Suatu kegiatan penting yang adanya koordinasi dan kolaborasi yang bertujuan untuk tercapainya organisasi yang efektif dan efisien. Adapun ciri-cirinya adalah terdapat unsur kinerja dan koreksi. Cara pilih jawaban, pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Contoh soal, Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi seorang ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja Anda untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, ada seorang rekan kerja Anda melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana sikap Anda? A. Membicarakannya dengan atasan tentang permasalahan tersebut. B. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. C. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. D. Mengeluarkannya dari tim serta menuntut pertanggungjawaban. E. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tersebut. Jawabannya adalah B. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. Pembahasannya adalah mendiskusikan solusi bersama rekan kerja, lebih besar peluang menemukan solusi yang lebih tepat dan tidak menimbulkan permasalahan yang baru, serta menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan dalam menjaga kekompakan tim. Nomor 5. Integritas diri. Penilaian seseorang dari segi moral, etika, tabiat dan watak sesuai dengan figur yang dibutuhkan sebagai abdi negara. Adapun ciri-cirinya adalah ada gangguan ke arah korupsi, curang, dan lain-lain. Cara pilih jawaban, pilih yang mengarah ke bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Fokus ke diri sendiri. Contoh soal, seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan tetap halal. E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jawabannya adalah D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan tetap halal. Adapun pembahasannya adalah jawaban D merupakan sikap yang mencerminkan bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Nomor 6. Semangat berprestasi. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat motivasi serta kekuatan tekad seseorang dalam melaksanakan tugas dengan baik dan meraih targetnya. Adapun ciri-cirinya adalah ada tantangan dalam pekerjaan atau hal baru yang bisa diraih.
Cara pilih jawaban, pilihlah yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan terus belajar. Contoh soal. Anda terlibat persaingan sengit dengan seorang kompetitor, dan kebanyakan Anda kalah. Untuk memenangkan persaingan, hal yang bisa Anda lakukan adalah A. Mencari kelemahannya dan menggunakannya untuk menjatuhkannya. B. Meningkatkan kualitas diri untuk memenangkan persaingan. C. Mencari jalan pintas untuk memenangkan persaingan. D. Menjebaknya dan menjadikan ia memiliki nilai buruk. E. Menganalisa kekurangan saya dan memperbaikinya. Jawabannya adalah B. Meningkatkan kualitas diri untuk memenangkan persaingan. Adapun pembahasannya adalah meningkatkan kualitas diri untuk memenangkan persaingan mencerminkan sikap antusiasme dan suka belajar. Nomor 7. Kreativitas dan inovasi. Hal ini bertujuan untuk mengukur apakah Anda memiliki kreativitas atau daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Ciri-cirinya adalah ada unsur baru dari pekerjaan. Adapun cara pilih jawaban, pilih yang bebas, kreatif, dan out of the box. Contoh soal. Ketika sedang melakukan presentasi, kancing baju Pak Anto yang juga atasan Anda terlepas, satu buah di bagian perut. Hal ini sangat mengganggu jalannya presentasi. Namun, tampaknya tak ada yang berani memberitahu Pak Anto. Bagaimana sikap Anda? A. Lebih baik saya diam, karena yang lain pun juga diam. B. Saya menuliskan ke selembar kertas mengenai kancing tersebut, lalu saya serahkan kepada Pak Anto. C. Meskipun hal itu mengganggu jalannya presentasi, namun saya tak mau ambil risiko dengan memberitahunya. D. Saya takut Pak Anto tersinggung, jadi tak ada alasan untuk saya memberitahunya. E. Semoga Pak Anto sadar dengan sendirinya. Jawabannya adalah B. Saya menuliskan ke selembar kertas mengenai kancing tersebut, lalu saya serahkan kepada Pak Anto. Pembahasannya adalah, dengan menuliskan selembar kertas kepada Pak Anto adalah cara berpikir yang bebas dan kreatif. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pejuang NIP. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Dan jangan lupa supportnya dengan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.